Pak, mungkin bisa diceritakan kemarin jenengan tuh terkena tanggal berapa, kemudian gejala awalnya gimana? Kalau saya memang itu harinya Rabu saya. Hari Rabu mungkin tanggalnya Juni akhir ya, Juni akhir itu. Itu pertama saya hari Minggu itu badan saya itu terasa panas, gembreges gitu loh. Persis gejalanya seperti flu biasa itu. Nah, akhirnya Senin itu informasi Pak Sekda kena. Itu Pak Sekda. Karena memang hari Sabtunya saya bergaul dengan Pak Sekda, Pak Simon itu satu mobil, kita ada kegiatan satu mobil. Nah, begitu Senin Pak Sek kena, terus Selasa tim Ratas itu pada di swab. Ternyata yang positif Pak Sekda. Nah, saat itu Senin saya sudah tidak masuk karena memang badannya sudah nggak enak. Terus batuk, pilek, panas, berbek. Nah, hari Selasa saya masih bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian Rabu saya swab PCR di DKK sekeluarga. Ternyata positif semua. Berapa 6 orang itu Pak? 6 orang. 6 orang. Jadi cucu, menantu, anak saya 2 sama istri sama saya. Nah, mulai saat itu kami isoman karena satu keluarga ya memenuhi syarat untuk isoman. Kami isoman. Terus mulai itu kami sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan itu. Sehingga yang kami rasakan selama awal dinyatakan positif sampai ke hari keempat itu kalau sore itu suhu tubuhnya naik. Anak saya yang ragil itu mencapai 40,3 sesuai termogan ya, pakai termogan itu. Nah, tetapi memang saya di rumah kami sediakan oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Karena itu bagi saya ukuran dirawat atau tidaknya kan di situ. Saturasi oksigen. Ternyata sekeluarga di atas 95 semua. Ya alhamdulillah, artinya meskipun hasil swab PCR kami, CT kami posisi awal di 22 CT-nya. Nah, kemudian mulai dari situ saya harus manajemen keluarga karena ini sifatnya klaster keluarga ya, sehingga di situ kami yang pertama untuk menjaga saturasi oksigen kami sediakan oximeter. Terus kami juga sedia oksigen yang tabung kecil itu untuk menjagani suatu saat itu. Kemudian yang kalau obat kami sesuaikan dengan obat yang dari dokter itu. Kemudian saya batuk dan sebagainya itu yang pertama memang kami terapkan minum air hangat terus karena ini sangat membantu air hangat. Jadi dari Kuat enggak? Bukan yang dari ada pemanas air loh. Nah itu. Nah kemudian kalau pagi sama sore saya penguapan, pakai air panas itu. Jadi pakai air setelah mendidih. Yang lainnya kan pakai kayu putih. Kalau saya pakai sabun pencuci tangan. Justru pakai sabun pencuci tangan. Nah itu yang saya terasa kalau pakai itu. Nah itu Rasanya pripun, Pak? terasa artinya plong gitu loh. Karena itu bukan membunuh virus, tetapi untuk melegakan tenggorokan maupun pernapasan. Itu. Jadi kalau mau tidur, mau apa dan sebagainya. Itu. Kemudian di samping itu kami juga manajemen kolbu ya, artinya gini. Saya karena muslim, saya selalu kalau pagi sore selalu baca Quran. Karena ini kepercayaan kami dengan ini kan saya yakin itu
bisa menghambat untuk perkembangan virus. Di samping itu kami juga mendengarkan dari YouTube kalau misalnya nggak sempat itu selalu kami perdengarkan untuk itu. Artinya selama kami isoman, gejala yang paling itu hanya panas tinggi. Kalau yang lainnya sesak napas, kemudian yang lainnya nggak begitu nampak ya. Tapi yang paling nampak itu adalah panas tingginya itu. Nah, upaya kami untuk pencegahan untuk pernapasan itu kami punya teknik. Yang pertama adalah kami gerakan seperti orang sujud sholat itu loh. Itu yang agak lama. Itu nanti dibatukkan gitu loh. Itu nanti kalau kita terindikasi batuk nanti akan batuk. Nah itu yang kedua tidur tengkurap. Itu untuk melatih pernapasan. Selama ini yang kami lakukan seperti itu. Nah, tidak lupa kami tiap pagi itu berjemur. Jujur aja setiap pagi saya jam 10. Tapi sebelum berjemur saya minum vitamin D3 dulu. Vitamin D3 kemudian minum air yang banyak baru berjemur. Karena itu menurut artikel yang saya baca itu efektif untuk merubah vitamin D itu dengan matahari kan. Nah, itu pun yang terpapar matahari itu harus punggung di tenggok sini ke bawah. Jadi bukan dari depan, tapi punggung sini. Jadi sini kan nanti di tulang belakang dan sebagainya itu, kulit dan sebagainya itu. Jadi makanya nek berjemur saya wuduh dalam artian nggak pakai kaos. Karena punggungnya itu efektif. Itu yang kami lakukan. Nah ini kami 10 hari penuh itu gejala mulai tidak terasa. Hari ke-10 itu sudah nggak terasa, sudah biasa itu loh. Nah terus berkembang akhirnya di hari sampai sekarang kami sudah normal. Hanya yang belum bisa pulih adalah fisik yang fit itu belum bisa. Artinya kalau kita aktivitas yang agak berat itu rodok ngos-ngosan itu ternyata hal ini dialami semua yang pernah kena COVID. Ternyata kami beberapa teman kan kami tanya misalnya Pak Joko PMD, Pak Sekda kemudian dan sebagainya itu mereka sama anunya seperti itu sama. Itu yang terus hasil setelah tahu positif dan negatif dan sembuh kapan Pak? Jadi kalau kami pakai antigen sudah negatif, kemudian kalau CT-nya memang baru 38, maksimal itu kan 40, tetapi sesuai dengan edaran dari WHO kan kalau OTG itu kan cukup 10 hari isoman. Habis itu kan nggak perlu dites apapun lah kan virusnya sudah melemah, sudah tidak bisa menularkan. Kalau gejala ringan plus 4 hari. Kalau berat kan 20 hari. Nah, itu. Sebenarnya tes untuk PCR atau TCM setelah pasca isoman dan sebagainya itu tidak berdampak apa-apa. Hanya secara psikologis mungkin wah aku negatif sudah enggak itu gitu loh. Itu aja. Tapi sebenarnya secara medis itu sudah tidak berdampak. Juga enggak pengaruh apa-apa. Kecuali memang perbankan apa-apa itu harus CT-nya PCR-nya harus itu. Ini adalah manajemen kolbu kami. Di saat kami tenang, di saat kami ikhlas menerima keadaan, artinya kena COVID ya sudah kena. Kami tidak mencari karena itu akan membebani dan itu akan menurunkan imun bagi saya. Ya sudah kita terima, piye carane iki mari kan gitu loh. Nah, salah satunya itu manajemen hati, kolbu ini.